silakan. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Mungkin ini agak pagi, tapi kita semangat pagi untuk semuanya. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang pada acara hari ini, dan saya ingin menyampaikan selamat atas penyelenggaraan acara ini sebagai satu ajang kopi darat terbesar yang mempertemukan netizen Indonesia di satu tempat. Jadi selamat sekali lagi. Kalau kita lihat tema untuk tahun ini berbagi, dan dari nature teman-teman semuanya ini blogger, netizen, maka saya ingin menyampaikan atau berbagi mengenai dua hal utama. Yang pertama adalah mengenai masalah digital diplomacy. Yang kedua adalah mengenai masalah nasionalisme. Jadi bagaimana rasa nasionalisme ini kita bisa transformasikan menjadi satu energi yang negatif untuk membangun negara kita Indonesia. Saya ingin mulai dengan isu yang pertama atau hal pertama yang ingin saya bagi kepada teman-teman muda yang sangat membanggakan ini, yaitu mengenai masalah digital diplomacy. Teman-teman, saya sekarang sedang membaca satu buku. Buku itu judulnya adalah Naked Diplomacy. Jadi, mohon maaf, diplomasi yang telanjang atau terbuka. Buku ini ditulis oleh seorang mantan duta besar Inggris di Lebanon tahun 2011 sampai 2014, Tom Fletcher. Dan Tom Fletcher ini juga menjadi penasehat kebijakan politik luar negeri 3 Perdana Menteri Inggris dari tahun 2007 sampai 2011. Nah, buku ini bercerita mengenai masalah diplomasi, seberapa jauh para diplomasi relevan dengan situasi atau era digitalisasi saat ini. Nah, saya ingin meng-quote apa yang dia katakan, bahwa para diplomat harus menyesuaikan cara bekerja mereka, mindset mereka dengan satu era digital yang revolusioner. Nah, Tom Fletcher juga mengatakan bahwa many of us have made mistakes on social media. Jadi banyak sekali kekeliruan yang dilakukan oleh kita semua di sosial media. Tapi kata Tom Fletcher, the biggest mistake adalah apabila kita tidak ikut sosial media di dalam melakukan diplomasi. Jadi intinya adalah we have to join social media sekaligus dalam melakukan diplomasi kita. Karena nggak mungkin di era saat ini kita tidak menggunakan kekuatan yang sangat luar biasa dari sosial media ini dalam menjalankan tugas kita sebagai diplomat atau menjalankan diplomasi. Nah, tentunya pertanyaannya adalah apa yang harus kita adjust, hal-hal apa yang harus kita sesuaikan sebagai diplomat, sebagai langkah-langkah atau kebijakan kita di dalam politik luar negeri menghadapi era digitalisasi yang sangat revolusioner. Pertama adalah kecepatan. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman, kalau kita menggunakan laporan tertulis, jadi
Kalau diplomat salah satu tugasnya adalah reporting. Jadi kita observe and then we report to the capital what is going on dengan analisanya seperti apa. Tetapi kalau kita stuck di dalam old school, menulis laporan dengan bahasa yang baik, it will take about 1 or 2 days to get the report done. Apa akibatnya kalau hal ini kita lakukan? Udah isunya udah kemana-mana, gelinding kemana-mana, and then diplomat kita belum memberikan laporan. Oleh karena itu, di dalam era digital, maka report-report yang diberikan oleh para diplomat Indonesia di seluruh dunia itu juga sifatnya real time. It's really exactly real time. Jadi pada saat ada satu kejadian, maka pada saat itu juga mungkin dalam hitungan detik atau menit, para diplomat Indonesia di luar negeri harus melaporkan kepada capital, dalam hal ini Jakarta, Kementerian Luar Negeri, at least mengenai what is going on there. Apa kejadiannya? Supaya kami memiliki informasi. Yang kedua tentunya analisa harus dilakukan. Yang sekarang banyak terjadi adalah yang terkait dengan warga negara Indonesia. Misalnya bencana yang ada yang melewati Amerika dan India sekarang, Hurricane Matthew. Pada saat terjadi, maka beberapa titik perwakilan kita, KBRI Havana, KJRI Houston, KBRI kita di Washington DC yang membawai semua konsulat jenderal kita di Amerika, pada detik yang sama sudah nge-tag saya melalui WA atau melalui apapun. Apa yang terjadi? Berapa ribu warga negara kita yang ada di wilayah tersebut? Bagaimana kondisi mereka? Apakah kita sudah bisa kontak mereka atau belum? Kemarin sempat tersebar bahwa 13 polisi kita yang join di dalam UN mission di Haiti lost contact, tidak bisa kontak, dan menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua dan termasuk tentunya keluarga. Pada saat itu juga saya cek beberapa titik, termasuk KBRI kita di Havana. Pak Dubes, did you get in touch with them? Pak Dubes mengatakan yes. Kondisi mereka bagaimana? Saya sudah bicara Bu dengan salah satu dari polisi yang bertugas di UN Mission. Mereka dalam kondisi yang baik. Memperoleh ini saya langsung bicara dengan spokesperson dari Kemlu, Pak Tata ada di sini. Tak, please wave your hand. He is my spokesperson. Jadi pada saat kita menerima informasi itu, saya bilang Tak, bless. Kemudian di Twitter kita mengatakan bahwa tidak ada korban warga negara kita di dalam bencana ini, dan itu memberikan rasa kenyamanan bagi warga negara kita. Jadi sekali lagi, kecepatan merupakan satu keharusan bagi seluruh diplomat, termasuk diplomat Indonesia dalam menjalankan tugas. Teman-teman, walaupun gadgetnya agak jadul mungkin, tetapi kemanapun saya pergi, saya membawa alat ini. Saya adalah orang yang nggak bisa ngetik touchscreen, meleset terus. Oleh karena itu, I stay on the pad ini. Saya nggak bisa, saya diajarin anak saya meleset terus. Jadi untuk kecepatan nggak